Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai geometri transformasi, yaitu 3 soal yang ada di modul. Untuk itu langsung saja pembahasan mulai dari nomor 7. Baik, kita mulai dari soal yang nomor 7. Diberikan relasi T dari V ke V yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P, X, Y anggota bidang V, TP sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Apakah T suatu transformasi? Nah, di sini kita akan membuktikan T itu suatu transformasi atau bukan. Itu berdasarkan definisi 1.11, misalkan V bidang Euclides, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, di sini ada fungsi bijektif. Nah, yang dimaksud dengan fungsi bijektif itu yang bagaimana? Nah, berdasarkan definisi 1.10, fungsi f dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika f merupakan fungsi kepada dan fungsi satu-satu. Nah, jadi dikatakan fungsi bijektif itu harus memenuhi fungsi kepada dan fungsi satu-satu. Nah, sedangkan fungsi kepada dan fungsi satu-satu itu yang bagaimana? Nah, berdasarkan definisi 1.8, misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B, fungsi ini disebut fungsi A kepada B atau disingkat dengan fungsi kepada jika dan hanya jika setiap Y anggota B ada X anggota A sehingga Y sama dengan fx. Itu untuk yang fungsi kepada. Berdasarkan definisi 1.9, misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B, fungsi ini disebut fungsi satu-satu dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap X, Y anggota A, jika X tidak sama dengan Y maka fx tidak sama dengan fy. Jadi T itu suatu transformasi atau bukan, kita harus membuktikan dengan dua syarat, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, T suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T suatu fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif itu harus memenuhi syarat fungsi kepada dan fungsi satu-satu. Nah, untuk membuktikan T ini fungsi dari V ke V ini, kita misalkan ambil sebarang, di mana titiknya itu ambil sebarang titik P, X, Y yang mana anggota dari bidang V. Berdasarkan ketentuan T selalu ada peta Q, di mana titik Q-nya itu X ditambah A, Y ditambah B yang tunggal, dan Q-nya itu anggota V atau anggota bidang V. Sebab X ditambah A, Y ditambah B untuk setiap X, Y, A dan B-nya itu anggota bilangan real, nilainya masing-masing tunggal, dan X ditambah A, Y ditambah B anggota bilangan real. Jadi relasi T ini fungsi dari V ke V. Nah, di sini maksudnya itu kita ambil titik sebarang, titiknya itu titik P, X, Y, dan selalu ada peta titik Q, di mana Q-nya itu X ditambah A, Y ditambah B. Nah, di sini X yang dari X, Y yang dari titik P-nya itu dia merupakan anggota bilangan real, dan A serta B-nya itu juga bilangan real. Jadi untuk X ditambah A, X-nya bilangan real ditambah A juga bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Dan untuk Y bilangan real ditambah B juga bilangan real, maka Y ditambah B itu juga bilangan real. Jadi relasi T ini merupakan fungsi dari V ke V. Karena X-nya X, Y-nya tadi dia anggota bidang V yang bilangan anggota bilangan real, A dan juga B-nya anggota bilangan real, di mana Q-nya juga anggota bidang V. Jadi T ini merupakan fungsi dari V ke V. Kemudian untuk membuktikan fungsi kepada. Nah, di sini kita misalkan juga kita ambil sebarang titik, di mana titiknya itu titik Q, X0, Y0, sehingga Q sama dengan TP, maka X0, Y0 dari titik Q-nya sama dengan X ditambah A, Y ditambah B yang
dari TP-nya. Sehingga kalau kita mau mencari X-nya itu kan tadi X ditambah TP. Nah, untuk mencari X-nya terlebih dahulu, berarti kan X-nya dari Q-nya itu kan X0. TP-nya tadi berdasarkan ketentuan yang ada di soal tadi kan X ditambah A. Berarti kalau mau cari X-nya saja itu X0 dikurangi A. Nah, kemudian untuk Y-nya berarti yang dari Q, Y dari Q, Y0 sama dengan Y yang dari TP-nya itu berarti Y ditambah B. Sehingga kalau mau cari Y saja, Y sama dengan Y0 dikurangi B. Nah, di sini X0, Y0, A, B-nya itu anggota bilangan real, maka PX ini titik P X, Y-nya juga bilangan real karena X-nya tadi kan ini. Nah, X0-nya ini bilangan real dikurangi A-nya juga bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real. Nah, untuk Y-nya, Y ini itu sama dengan Y0, dimana Y0-nya bilangan real dikurangi B-nya bilangan real. Jadi bilangan real dikurangi bilangan real juga hasilnya bilangan real, maka Y-nya bilangan real. Jadi untuk titik P, X, Y-nya ini dia juga bilangan real. Nah, sehingga T ini merupakan fungsi kepada. Selanjutnya kita akan membuktikan untuk T merupakan fungsi satu-satu. Nah, di sini kita misalkan itu ambil dua titik seberang. Titiknya itu titik Q, Q-nya itu X0, Y0 dan titik S-nya itu X1, Y1 pada bidang V, sehingga TQ sama dengan TS. Nah, seperti pada poin yang membuktikan fungsi kepada. Nah, di sini TQ sama dengan TS. Berarti seperti yang ini tadi ya, yang fungsi kepada. Ini TQ, yang ini TS. Ini TQ. Nah, berarti TQ-nya kan tadi X0, Y0. Nah, dengan ketentuan berarti TQ-nya itu X0 ditambah A, Y0 ditambah B, karena tadi kan diketahui di soal kan tadi TP-nya itu X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga untuk TQ-nya, Q-nya tadi kan dia punya X0, Y0, berdasarkan ketentuan TQ X0 ditambah A, Y0 ditambah B. Begitu pula dengan TS. Berarti kalau S itu kan X1, Y1, berarti kalau TS X1 ditambah A, Y1 ditambah B. Maka TQ sama dengan TS. Untuk mencari X0-nya itu yang TQ sama dengan TS. Berarti ini X0 ditambah A sama dengan X1 ditambah A. Nah, ini A-nya kalau sama-sama dikurangi A kan ini bisa dicoret. Berarti X0 sama dengan X1. Nah, yang ini X0 sama dengan X1. Kemudian yang Y0, berarti Y0 ditambah B
sama dengan Y1 ditambah B. Ini juga bisa dicoret, berarti Y0 sama dengan Y1. Sehingga fungsi T ini merupakan fungsi 1, 1. Nah, karena sudah terpenuhi semua syaratnya, yaitu terpenuhi fungsi dari V ke V, kemudian terpenuhi fungsi T ini merupakan fungsi 1, 1 dan fungsi kepada, maka T ini merupakan suatu transformasi. Selanjutnya kita membahas soal nomor 8. Diberikan relasi T dari V ke V yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P, X, Y anggota bidang V, TP sama dengan AX, Y dengan A tidak sama dengan 0. Apakah T suatu transformasi? Nah, di sini yang diperhatikan TP sama dengan AX, Y. Seperti pada soal nomor 7, kita akan membuktikan T itu suatu transformasi atau bukan, harus memenuhi syarat. Yang pertama, T merupakan fungsi dari V ke V. Yang kedua, T merupakan suatu fungsi bijektif. Nah, kita akan membuktikan fungsi dari V ke V terlebih dahulu, dimana kita misalkan ambil titik seberang, dimana titik seberangnya itu adalah P, X, Y yang anggota dari bidang V. Karena AX anggota bilangan real tunggal, maka prapeta dari P selalu ada dan tunggal oleh T. Karena AX, Y anggota bilangan real, setiap X, Y anggota bilangan real, jadi AX, Y itu juga bidang anggota dari bidang V. Nah, di sini X, Y-nya itu bilangan real, jadi A-nya juga bilangan real, maka A dikali X, A-nya anggota bilangan real, dikali X-nya bilangan real, dan juga Y-nya bilangan real, maka AX, Y itu juga bilangan real. Nah, di sini tadi X, Y-nya itu merupakan anggota dari bidang V, sehingga untuk AX, Y itu juga anggota bidang V. Sehingga relasi T ini merupakan fungsi dari V ke V. Selanjutnya kita akan membuktikan untuk T merupakan fungsi kepada. Kita juga misalkan ambil sebarang titik, dimana titiknya itu saya ambil titik Q X0, Y0 anggota dari bidang V. Misalkan X0, Y0 sama dengan AX, Y. Nah, di sini berarti Q sama dengan TP. Nah, TP-nya ini tadi kan sesuai di soal ya, AX, Y, sehingga seperti soal di nomor 7 tadi, kalau mau mencari X berdasarkan ini, berarti Q untuk X-nya itu kan X0. Berarti X0 sama dengan TP-nya itu AX. Sehingga kalau mau mencari X-nya saja, berarti X0 dibagi A. Kemudian untuk Y-nya di titik Q, Y0-nya itu sama dengan Y berdasarkan ini. Nah, karena setiap X0, Y0 itu anggota bilangan real dan X0 per A, Y0 itu ada dan anggota bilangan real, maka setiap titik Q X0, Y0 anggota bidang V ada prapeta P X0 per A, Y0 oleh T. Jadi fungsi T ini merupakan fungsi kepada, karena ini tadi ya, X0, Y0 nya kan dia dari anggota bilangan real, kemudian X0, Y0 nya juga di bidang V, sehingga ada prapeta P ini X0 per A, Y0 oleh T. Jadi fungsi T ini merupakan fungsi kepada. Selanjutnya kita
membuktikan untuk fungsi 1,1. Nah, kita membuktikan fungsi 1,1 ini mengambil dua titik sebarang, yaitu titik Q dan titik S, dimana titik Q-nya itu x0, y0 dan titik S-nya itu x1, y1, seperti pada poin ini yang membuktikan fungsi kepada. Nah, di sini TQ sama dengan TS, maka Q-nya tadi x0. Nah, di sini berdasarkan ketentuan tadi ya, yang kalau di soal itu TP. Nah, kalau di sini TQ itu berarti kan Q-nya itu x0, y0, berarti TQ-nya itu A x0, y0. Nah, untuk TS-nya itu A x1, y1. Jadi untuk TQ sama dengan TS, untuk yang X-nya dulu, berarti A x0 sama dengan A x1. Nah, ini A-nya kan bisa dicoret, berarti sama saja x0 sama dengan x1. Ini yang x0 sama dengan x1. Selanjutnya untuk yang Y, yang TQ-nya itu kan y0, yang S-nya itu y1. Nah, sebab A tidak sama dengan 0. Nah, di sini dia memenuhi fungsi 1,1 karena semua syaratnya, dari mulai yang fungsi T merupakan fungsi dari V ke V, kemudian T merupakan fungsi kepada, kemudian T merupakan fungsi 1,1, semua terpenuhi, maka T ini merupakan suatu transformasi. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 9. Apabila T1, T2 dan T3 masing-masing transformasi, buktikan bahwa T1 bundaran T2 bundaran T3 inverse. Berarti inverse dari T1 bundaran T2 bundaran T3 itu sama dengan inverse dari T1 bundaran inverse dari T2 bundaran inverse dari T3. Nah, di sini itu menggunakan teorema 1.7. Misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka inverse dari T1 bundaran T2 itu sama dengan inverse dari T2 bundaran inverse dari T1. Nah, di sini inverse-nya kan sama aja, ditulis seperti, bisa ditulis di sebelah kanan ini, yaitu inverse dari T1 bundaran T2 bundaran T3 atau menggunakan sifat asosiatif. Kemudian T3-nya ini kita inverskan sehingga inverse dari T3, kemudian yang T1 bundaran T2 ini diinverskannya itu inverse dari T1 bundaran T2, jadi seperti dibuka kurung seperti ini. Nah, selanjutnya inverse dari T1 bundaran T2 ini bisa dijabarkan menjadi inverse dari T2 bundaran inverse dari T1 seperti teorema 1.7 itu. Berarti terbukti bahwa inverse dari T1 bundaran T2 bundaran T3 itu sama dengan inverse dari T3 bundaran inverse dari T2 bundaran dari inverse T1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.